datang di Superbook edisi Sekolah Minggu. Masih bersama saya Pauline dan hari ini kita akan membahas satu tips yang penting untuk guru-guru sekolah minggu untuk tidak berhenti belajar. Begitu banyak alasan yang mungkin tercetus dari mulut seorang guru sekolah minggu yang merasa dirinya mampu sehingga ia menolak semua bentuk pelatihan atau pembekalan yang diadakan oleh gereja di mana mereka melayani. Begitu banyak juga guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani berpuluh-puluh tahun tetapi menolak untuk mengikuti pelatihan hanya karena merasa dirinya lebih mampu dari orang lain. Namun sebenarnya menjadi seorang guru bahkan guru sekolah minggu haruslah tetap memiliki hati yang mudah untuk diajar. Mengapa? Alasan yang pertama. Tantangan zaman anak-anak zaman sekarang sangat berbeda dengan tantangan zaman 10 atau 15 tahun yang lalu. Cara mendidik anak juga sedikit berbeda karena gaya hidup anak-anak zaman sekarang berbeda juga. Seorang guru harus tahu dan mampu menghadapi semua perubahan-perubahan ini. Anak zaman sekarang tidak bisa dididik secara otoriter ataupun dengan cara yang sama seperti kita dahulu diajar. Karena mereka pasti akan berontak atau sebaliknya mereka akan menjadi sangat pasif dan tidak tertarik lagi untuk belajar. Sehingga guru-guru sekolah minggu pun pasti akan tertekan menghadapi anak-anak yang seperti itu. Oleh sebab itu, guru-guru sekolah minggu harus belajar tentang mendidik anak di era digital sekarang ini atau bagaimana menghadapi anak-anak dengan kepintaran intelijensia yang berbeda-beda dan juga topik-topik yang lainnya. Alasan yang kedua, sekolah minggu memerlukan lebih banyak lagi guru-guru dan banyak guru-guru sekolah minggu yang sama sekali tidak memiliki latar belakang mengajar atau belum pernah mengajar sama sekali. Sehingga mereka sangat perlu dibekali hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan anak, cara menyampaikan cerita, cara memimpin ibadah, cara menghadapi anak-anak yang lainnya. Namun guru-guru sekolah minggu senior juga memerlukan penyegaran dan diingatkan kembali tentang hal-hal yang berkaitan dengan mengajar di kelas sekolah minggu. Sehingga baik guru-guru yang baru maupun guru-guru yang lama sama-sama belajar untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka. Alasan yang ketiga, untuk dapat mengajar, kita tentu saja harus diajar terlebih dahulu. Kita tidak dapat memberi kalau kita sendiri tidak memiliki. Kita tidak dapat membagikan kasih Allah kalau kita sendiri tidak pernah mengalami kasih Allah itu sendiri. Nah, guru-guru sekolah minggu bukan hanya mengajar atau membagikan cerita Alkitab, tetapi mereka juga membagikan hidup mereka, menyaksikan kehidupan mereka kepada anak-anak, sehingga mereka dapat melihat Tuhan yang hidup di dalam diri seorang guru sekolah minggu. Oleh sebab itulah, guru harus terus belajar. Baik melalui buku-buku, kelas-kelas pelatihan, khotbah di mimbar juga membantu. Atau kelompok tumbuh bersama atau kelompok kecil. Dengan ketiga alasan di atas, tidak ada alasan yang lain bagi guru-guru sekolah minggu yang sebenarnya hanya bertemu seminggu sekali dengan anak didiknya ini untuk tidak meningkatkan pengetahuan mereka akan kebenaran firman Tuhan dan juga pengetahuan umum yang lainnya seperti psikologi, sosial emosi, motorik dan sebagainya. Sambil terus memperbaharui informasi-informasi tentang apa saja sih yang terjadi di dunia anak-anak saat ini. Seperti games, film-film, atau tren yang lainnya. Sehingga Anda sebagai guru sekolah minggu tidak hanya mampu menyampaikan pesan firman Tuhan dengan baik, tetapi juga relevan atau sesuai dengan kebutuhan anak-anak di kelas Anda. Biarlah hendaknya kita semua guru-guru sekolah minggu ini mempunyai satu kerendahan hati untuk diajar. Terus upgrade dan update diri Anda untuk bisa melayani Tuhan dengan baik. Kita akan bertemu lagi di tips-tips berikutnya masih di Superbook edisi Sekolah Minggu. Salam Superbook, Tuhan Yesus memberkati.